Sudah memaafkan Pak Ustadz kok. Saya jujur kena prank, saya kaget. Wah, ada babi ngepet, taunya prank gitu kan. Nah, selamat malam pemirsa Pemimpin Masa Depan YouTube channel dimanapun berada. Saya untuk kali ini akan membahas fenomena babi ngepet. Beberapa hari yang lalu viral di media sosial terkait babi ngepet dan kehebohan cerita babi ngepet yang di Bedahan, Sawangan, Depok ini berujung dengan ditangkapnya seorang ustadz yang bernama Ustadz Ajam Ibrahim oleh Kepolisian Republik Indonesia. Cerita heboh babi ngepet tersebut ternyata hanya rekayasa yang dibuatnya. Mungkin Pak Ustadz lagi ngeprank kali ini. Nah, Pak Ustadz buat cerita itu agar terkenal di kampungnya, katanya begitu, dan ingin menyelesaikan masalah karena banyak warga sering kehilangan uang. Tapi agak aneh juga sih. Nah, terus yang paling menarik, babinya ini dibeli secara online, pemirsa. Akhir-akhir ini juga muncul seorang ibu yang menuduh tetangganya babi ngepet. Kalau nggak salah namanya Ibu Wati, menuduh tetangganya yang pengangguran bisa banyak uang dan kaya karena pesugihan babi ngepet, katanya. Semakin menarik ketika diketahui babi ngepet itu adalah babi hoax. Garapannya Pak Ustadz ngeprank ini. Dan otomatis pernyataan Ibu Wati itu juga hoax juga. Terlanjur menuduh, maka Ibu Wati diusir, katanya. Kasihan babinya sejak lahir sudah dicap haram, sudah besar dituduh juga menjadi babi ngepet, pemirsa. Nah, tadi siang saya ketemu Papa Jack dan saya tanya ke Papa Jack tentang babi ngepet. Kita simak video berikut ini. Tentang babi ngepet, Pak. Bener Bapak nggak tahu apa itu babi ngepet? Saya pertama nggak tahu, tapi setelah nonton TV kok sampai Menteri Agama ngomong bahwa itu hoax. Iya kan, padahal sebenarnya kalau buat saya itu mistik atau disebut dengan apa itu uka-uka gitu. Terus ini kan isunya, tapi bukan isu kok, udah banyak di media. Jadi seorang ustadz itu mengisukan ada babi, katanya babi ngepet. Nah terus udah gitu ditangkap, jadi viral. Itu Pak. Jadi intinya pengen viral. Iya, kalau buat saya itu karena perut kosong. Perut kosong. Kedua, karena sudah heboh sekarang sampai urusan got aja muncul di TV, Pak. Jadi orang jadi bingung kan buat kita. Pak Ustadz itu semestinya lebih menahan diri agar maksudnya tidak masyarakat sekitar tidak terprovokasi. Kemudian kedua, ada seorang ibu juga yang katanya sudah ditangkap. Bahkan diusir juga dari kompleks itu. Iya. Jadi di soal babi ngepet ini ada ibu-ibu memang yang viral juga. Oh, saya udah ini, saya udah itu. Jadi buat kita itu hoax. Ya. Jangan dipercaya. Cuma maksudnya kita tetap lebih mawas diri karena ini masih bulan penuh Ramadan, bulan penuh suci gitu. Jadi Terima kasih, Pak Jack. kita perlu mempertahankan ketabahan dalam bersikap agar maksudnya ke depan lebih baik. Ya. Makasih Pak Jack. Ini soalnya teman-teman pada nanya, lo nggak bikin konten tentang babi ngepet, katanya. Saya bilang enggak, saya bilang ngapain bikin konten tentang babi ngepet, tapi ya ini saya buat nih akhirnya ya. Iya. Karena Jadi sekarang buat kita itu aksi penipuan itu, aksi penipuan. Jadi karena aksi penipuan biar viral ya Pak. biar viral, biar terkenal gitu. Padahal kan itu tidak baik gitu. Padahal kalau mau terkenal nih pakai ilmunya Pak Jack. Ketemu saya wawancara, Iya, udah selesai. selesai. Selama bicara kita positif, tidak menghina, tidak menghujat, tidak memecah belah, fine aja kita daripada aja ngomongin. Daripada bermasalah kan. Bermasalah. Terus sekali lagi kita berpikir maksudnya apa disampaikan oleh Pak Menteri itu benar, itu hoax. Hanya orang mencari panggung. Tapi dengan kejadian babi ngepet ini tidak semuanya begitu ya. Hanya satu oknum aja. Ya. Udah gitu, udah Tidak- blast. tidak Nggak usah di- dipikirin lagi. Generalisir gitu. Jadi kita hanya ya mungkin itu happy aja lah Happy kita. aja. Nggak usah bawa di hati gitu. Nggak usah dibawa di hati. Yang penting sudah lah. Ya sudah lah. Oke Pak Jack. Thank you, Pak. Terlepas dari fenomena babi ngepet, hoax, prank, atau apapun itu namanya, sebagai influencer saya mengambil hal positif dari kejadian ini. Jangan terlalu memaksakan diri. Ingin viral, hubungi saya saja. Nanti saya bantu viralin. Tapi sekarang sudah viral kok. Berhasil grand desainnya Pak Ustadz nih. Tapi kok berujung di kepolisian ya? Aduh, maaf. Terus saya lihat
Ibu Wati. Ini hanya korban Ustadz Azam Ibrahim sebetulnya, Ibu Wati ini. Karena ada video klarifikasi dari Ibu Wati yang minta maaf juga. Namun saya juga baca di media sosial katanya Ibu Wati sudah meninggalkan kampungnya sebelum diusir. Aduh, bingung saya nih. Terlebih banyak upload dan media YouTuber juga yang menyebarkan berita hoax ini, dan saya yakin itu kena prank juga oleh Pak Ustadz. Jadi buatlah klarifikasi di komen video, upload babi ngepet bedahan, tulis itu hoax biar tidak jadi pembenaran kesananya. Nah, banyak pelajaran sebetulnya kalau bicara babi ngepet kali ini ya. Tapi sudahlah, kita jangan ikut-ikutan dengan apa yang tidak kita terlibat di dalamnya. Nggak usah deh besar-besarin proses orang lain. Sudahlah, kita jangan membesar-besarkan nama orang lain. Ini beliau begini, beliau begitu, beliau adalah ini itu. Sudahlah. Pas di kenyataannya dikhawatirkan muncul terbalik nantinya. Sudahlah, kita jangan berbicara sebuah proses yang penyelesaiannya bukan di tangan kita sendiri, malah bikin susah nanti kesananya. Dan sekarang masih bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita saling memaafkan satu sama lain atas kehilafan yang dilakukan. Saya sudah memaafkan Pak Ustadz kok, saya jujur kena prank, saya kaget, wah ada babi ngepet, tahunya prank gitu kan. Nah, saya perlu apresiasi, ini Kepolisian Republik Indonesia tahu-taunya aja itu prank ya. Hebat banget itu, Polri langsung tuh ditangkap. Bravo Polri, memang hebat. Aduh, capek ngomongin babi ngepet, udah deh nggak jelas itu. Sudahlah, saya pamit. Pemimpin masa depan YouTube channel mohon undur diri, dan pemimpin masa depan YouTube channel itu channelnya politik, seni, budaya, dan spiritual serta entrepreneurship. Saya Raja Karya, mohon pamit.